Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rizky. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal aplikasi CapCut ya. Jadi di sini kita akan membuat video menggunakan aplikasi CapCut. Nah, CapCut adalah software yang unik dan multifungsi. Ini adalah aplikasi pengeditan video yang sudah lengkap sekali fiturnya. Ada Premiere Pro-nya, ada After Effects-nya, dan ini kita bisa gunakan di handphone aja dan juga bisa di PC juga bisa. Oke, di sini kita langsung aja teman-teman bisa install di Play Store atau di App Store ya. Dan kita akan coba buka aplikasi CapCut-nya. Ini tampilan awal dari aplikasi CapCut. Jadi di sini ada beberapa file-file atau project yang pernah saya bikin, dan kita akan mulai dari menu edit karena kita akan memulai membuat project dari nol ya, atau membuat project baru. Langsung aja kita klik yang proyek baru. Oke, di sini kita akan langsung ditampilkan file-file yang ada di handphone kita, di album kita, baik video maupun foto. Ini kita bisa pilih ya, langsung dari device kita. Kita akan menggunakan file mana yang mau kita pakai untuk pembuatan video. Nah, contoh aja di sini saya pakai video ini ya. Saya klik, sorry. Nah, di sini kita juga bisa pangkas dulu. Bisa klik pangkas, misalnya kita mau durasinya cuma 30 detik ya. Ini kan tadi ada 44,8 detik ya. Nah, ini kita bisa pangkas dulu sebelum kita masukkan ke lembar kerjanya. Misalnya kita pilih 20 detikan ya. Kalau sudah, kita bisa centang. Lalu kita klik tambah. Nah, ini jadi dia udah langsung kepotong jadi 20 detikan ya. Oke, nah ini adalah tampilan dari lembar kerja kita di CapCut ya, atau workspace-nya. Nah, saya akan jelaskan beberapa fitur yang ada di workspace ini. Dari yang pojok atas ya, yang ada 1080p, ini adalah resolusi dari video kita. Jadi kita bisa menentukan di awal berapa resolusi yang mau kita hasilkan ya. Misalnya kita mau pakai 720p atau 1080p atau 2K atau 4K. Nah, ini bisa teman-teman atur. Nah, di sini saya ikut yang direkomendasikan aja, yang 1080p ya. Kemudian yang di bawah ini adalah tingkat bingkai atau FPS ya, frame per second. Nah, ini berpengaruh pada kelancaran pemutaran video. Nah, ini teman-teman bisa tentukan di awal mau berapa FPS. Tapi saya sarankan ikuti aja pengaturan awal yang disarankan oleh CapCut. Kecuali kita ada kendala di videonya, nanti kita bisa atur ya. Nah, di sini di paling bawah juga sudah ada perkiraan ukuran file. Jadi ini kemungkinan nanti ketika kita ekspor hasilnya adalah 45 MB gitu ya. Nah, kemudian yang di panah atas ini adalah untuk ekspor atau untuk mengunduhnya gitu ya. Oke, kita back lagi, masuk ke workspace kembali. Nah, di bagian sini ini menunjukkan durasi dari videonya ya. Kemudian di sini adalah yang segitiga, ini adalah menu play atau untuk memutar videonya. Seperti ini. Kemudian di sini ada undo dan redo untuk membatalkan atau ya seperti itu, bisa membatalkan dari sesuatu yang sudah kita bikin gitu ya. Dan kemudian di sini untuk tampilan full screen ini bisa kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini, yang bagian atas, ini ada bisukan audio clip. Nah, ini ketika dalam video yang kita pakai ini ada suaranya, kemudian kita klik bisukan audio clip, maka ini suaranya akan hilang. Bisa kita play. Nah, ini
suaranya hilang ya. Jadi dalam satu layer ini otomatis semuanya hilang, termasuk nanti kalau kita ada footage berikutnya atau video berikutnya yang ada suaranya, itu juga akan ikut hilang dalam satu baris ini ya. Kemudian di sini ada menu sampul. Nah, ini seru banget karena di sini kita bisa membuat cover dari video kita ini atau sampulnya langsung dari CapCut-nya ya. Nah, ini sudah ada template yang disediakan oleh CapCut. Teman-teman bisa pakai template-templatenya. Ini ada banyak banget dari menu-menunya ini. Temanya banyak banget, ada makanan, fashion, kehidupan, rekomendasi dan lainnya. Teman-teman bisa pakai templatenya, nanti tinggal diedit teksnya aja. Atau teman-teman bisa unggah dari device teman-teman masing-masing. Nah, itu bebas ya. Dan di sini bisa juga kita tambahkan teks di sini. Dia otomatis akan masuk ke judulnya ya di depan ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini di bawah ada menu tambah audio. Oh ya teman-teman, yang di sini namanya playhead ya, yang saya geser-geser yang warna putih ini adalah playhead. Jadi dia akan menunjukkan kita ada di menit keberapa atau detik keberapa, itu ini yang menentukan playheadnya ini ya. Nah, di sini untuk tambahkan audio kita bisa klik tambah audio. Di sini ada banyak menu ya. Nah, ini kita bisa langsung tambah audio di menu yang barusan tadi saya klik atau di bawahnya itu sama. Jadi di sini kita bisa menambahkan suara. Nah, ini di CapCut sendiri ini sudah banyak seperti backsound atau lagu-lagu yang ditawarkan ya. Kita bisa cari di sini atau kita juga bisa masukkan dari device kita. Itu bisa ya. Jadi nanti tinggal dipilih aja di sini mau pakai lagu apa, bisa nyari langsung di sini atau di device kita. Gitu. Nah, misalnya di sini saya mau coba yang beat ya. Nah, di sini banyak yang disarankan. Kita bisa preview dulu dengan cara diklik aja. Nah, jika kita mau masukin ini, kita bisa klik tanda plus. Nah, dia otomatis dia akan masuk ke lembar kerjanya. Kalau kita play coba ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa langsung masuk ke lembar kerja kita. Oke, back ya. Kita tadi sudah masuk ke audio. Tadi sudah langsung audio ya. Kemudian kita akan masuk ke menu edit terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada banyak sub menu yang ditawarkan atau yang disajikan oleh pihak CapCut. Di sini ada menu bagi. Ini adalah untuk membagi suatu video atau gambar ya, durasinya. Misalnya kita mau potong di tengah di sini. Nah, ini kita bisa klik bagi. Nah, itu otomatis dia akan terbagi ya. Jadi di sini ada seperti gap gitu ya. Nah, di sini kita bisa hapus ya bagian depan atau belakang itu, jadi sudah tidak tergabung. Ini terpisah ya menjadi dua bagian gitu. Nah, misalnya kita mau hapus yang bagian depan, ini bisa kita langsung klik hapus seperti ini misalnya. Nah, itu fungsi menu bagi ya. Kita masuk lagi ke menu editnya. Kemudian di sini ada kecepatan. Ini untuk pengaturan kecepatan videonya ini. Misalnya kita pilih yang normal. Nah, ini kita mau percepat 2 kali lipat kah, 5 kali lipat kah. Nah, ini kita bisa atur di sini. Ini untuk yang normalnya. Nah, kemudian yang kurva ini kecepatannya tidak normal ya, jadi kayak gelombang. Ada kalanya di depan itu kecepatannya agak lambat, kemudian kita cepetin lagi. Nah, itu ada kurva ya di sini ya. Dan kita juga bisa custom sesuai dengan yang kita mau. Nah, ini custom ya. Jadi misalnya di detik keberapa kita agak cepat, di detik berapa kita mau lambatin, itu bisa kayak gitu. Oke, contoh aja ya. Nah, di sini juga sudah ada banyak seperti template untuk speednya itu sudah ada ya. Jadi mau
kurva apa aja tuh di sini ada, nanti tinggal disesuaikan aja dengan yang teman-teman pengen. Teman-teman bisa menggunakan kurva yang ada atau teman-teman bisa custom ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, seperti itu untuk yang kecepatan. Kemudian volume. Nah, misalnya ini saya hapus dulu ya. Ini saya aktifkan audionya. Nah, untuk yang volume ini kita bisa mengatur ya. Kalau video yang kita masukkan itu dirasa kurang kencang atau terlalu kencang, itu kita bisa atur di sini. Nah, ini saya preview dulu yang tadi. Oke, ini karena tadi kita cepetin jadi dia suaranya agak aneh ya. Nah, ini intinya teman-teman bisa atur volumenya di sini. Mau lebih kencang atau mau lebih pelan lagi, itu bisa teman-teman atur. Oke, kemudian di sini ada animasi. Ini ada animasi masuk, keluar, dan combo ya. Nah, ini animasi masuk itu seperti ini. Ada banyak efek-efek animasinya ya. Nah, seperti ini. Ada banyak sekali. Ini teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke. Dan di sini kita juga bisa menentukan durasinya mau seberapa panjang gitu ya. Yang keluar pun sama intinya ya. Jadi ini sudah ada animasinya. Nanti teman-teman pilih dulu animasinya, lalu bisa pilih durasinya mau seberapa kencang gitu misalnya. Nah, jika sudah oke nanti bisa dicentang aja ya. Nah, yang combo ini keseluruhan ya. Oke, selanjutnya tadi sudah masuk ke animasi, ini menu hapus. Seperti tadi ya, ketika ini misalnya saya bagi, kemudian yang belakang ini bisa saya hapus atau yang depan bisa saya hapus. Seperti ini. Seperti itu. Kita masih di menu edit ya. Setelah hapus di sini ada hapus latar belakang. Nah, ini saya coba masukkan. Ini masih proses ya teman-teman. Nah, bisa kelihatan ya, jadi belakangnya itu polos ini, hitam gitu. Ini hapus latar belakang seperti ini. Jadi ini yang belakang nih bisa kita isi dengan video lain atau mau polosan dengan warna lain itu juga bisa. Kita masih di menu edit. Ini saya undo aja. Setelah kita hapus latar belakang, di sini ada gaya. Gaya tuh sama seperti efek ya. Jadi sebentar. Ini lebih ke foto misalnya ya. Ini coba saya tambahin foto. Nah, foto ini kemudian saya pakaiin gaya. Nah, ini coba saya play. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada banyak efek. Nanti bisa disesuaikan. Ada banyak sekali. Teman-teman juga bisa merubah tampilan wajah itu jadi seperti manga. Itu bisa. Ada banyak sekali efek di sini. Nanti bisa dieksplor sendiri ya. Oke, next selain itu, nah ini ekstrak audio ya. Jadi misalnya ini di video ini kita bisa pisahkan audionya dengan mengekstrak audio. Kita pilih ekstrak audio. Nah, otomatis dia akan terpisah ya. Dari video dan audionya itu terpisah seperti itu. Jadi misalnya kita hapus bagian videonya, audionya masih ada gitu. Kalau terkadang kita mengambil video itu yang kita butuhin itu audionya aja. Nanti untuk tampilan gambarnya kita bisa ganti dengan gambar atau video yang lain seperti itu. Jadi kita bisa mengekstrak audionya. Kemudian sini ada menu edit. Nah, ini kita bisa atur nih, kita mau putar kah
atau kita mau cermin kah, jadi dia akan berbalik arah seperti cermin ya, atau kita mau pangkas itu juga bisa di sini kayak crop gitu ya. Ini kita bisa tentukan di sini seperti itu, atau di sini kita bisa pilih langsung rasionya mau berapa itu, di sini ada pilihannya. Dan ini untuk kemiringannya juga kita bisa atur di sini ya teman-teman, seperti itu. Ini ada banyak pilihan untuk rasionya, teman-teman bebas pilih di sini. Oke, jika sudah kita centang lagi, kita kembali lagi. Kemudian di sini ada filter. Nah, ini kita merubah tema gitu ya, atau tone warnanya kita ubah mau seperti apa. Nah, seperti ini. Dan ini intensitasnya juga kita bisa atur. Misalnya ini tadi biru ya. Nah, ini intensitasnya kita bisa tambahin atau turunin di bagian bawahnya ini ya. Oke, kita kembali, dan di sini juga ada banyak tema-tema warna yang bisa teman-teman pilih, disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, jika sudah, ini saya kembali ke normal aja. Ya, kalau sudah kita centang aja. Kemudian di sini ada menu sesuaikan. Nah, kalau tadi itu di menu filter itu kan sudah ada temanya, jadi kayak sudah otomatis sudah preset gitu ya. Nah, kalau di menu sesuaikan ini kita manual. Jadi misalnya kecerahannya mau kita atur seberapa, kontrasnya. Nah, ini kita secara manual aja seperti itu. Di sini juga ada saturasinya, ada cahayanya, kita bisa pertajam. Kemudian yang lainnya nih banyak sekali ya, ada soroti, ada bayangan, ada suhu, ada rona, ada pudar gitu ya. Nah, ini bisa kita atur di sini secara manual ya kalau di menu sesuaikan. Kalau filter ini kan sudah otomatis, jadi memang sudah ada contohnya, nanti kita tinggal sekali klik sudah langsung sesuai dengan presetnya atau sesuai dengan temanya gitu ya. Nah, kalau sudah kita centang aja, di sini ada menu tingkatkan. Nah, ini kayak beauty plus ya teman-teman, jadi kita bisa merubah bentuk wajah kita, bentuk tubuh kita. Nah, ini bisa di sini ya. Saya coba, apakah ini, coba yang bagian depan mana. Nah, misalnya ini wajah. Di sini kita ada banyak pilihan lagi ya, sub menu ya. Kita bisa ini lebih mulus. Jadi ketika si penyanyi ini ada jerawatnya atau ada flek hitam, kita tambahin yang mulusnya ini. Nah, itu flek hitam pun memudar. Nah, kemudian bentuknya juga dia agak cabi ya. Ini bisa kita tirusin seperti ini. Kemudian bagian mata juga kita bisa atur, misalnya mata kita sipit mau diperbesar itu bisa. Kemudian hidung juga nih yang pesek-pesek bisa kita mancungin gitu ya, atau hidungnya besar bisa kita rampingin. Nah, itu teman-teman bisa pilih di sini. Dan di sini juga ada untuk mencerahkan khusus wajah ya, jadi wajahnya lebih terang. Nah, seperti ini ya. Kemudian gigi, kalau yang kelihatan giginya nanti kita bisa atur giginya lebih putih. Nah, ini untuk yang mau memperbaiki bentuk wajah, mau memperbaiki diri lah ya, ini bisa di sini. Nah, itu wajah ya. Nah, di sini juga ada tubuh. Misalnya kalau di videonya itu ada tampak tubuh, itu kita juga bisa atur. Kita kalau yang gemuk itu bisa kita langsingin, pinggangnya bisa kita rampingin, bentuk kepalanya kita bisa atur ya. Ini ya. Jadi kita bisa mengatur semuanya. Kepalanya misalnya terlalu besar, kita mau kecilin itu bisa. Misalnya terlalu kecil mau kita besarin itu juga bisa. Nah, itu di sini. Oke, kita sudah masuk ke tingkatkan, kemudian kita tutupi. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kita mau membagi videonya itu atau mengambil part videonya hanya seperti frame yang kita pilih seperti ini. Ini bisa kita geser-geser juga seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal atur aja. Kalau udah kita centang aja.
Oke, selanjutnya kita akan ke menu kunci chroma ya. Oke, coba dulu tambahkan overlay dulu yang ada green screen-nya. Nah, misalnya ini saya tambahkan dulu. Nah, setelah ini kita akan coba pakai menu yang kunci chromanya. Nah, di sini kita pilih dulu warnanya, kita arahkan ya yang di bagian fotonya. Nah, ini yang hijau yang mau kita ilangin. Kalau sudah, kita pilih intensitasnya seperti ini. Nah, ini kita mau seberapa tajam gitu ya. Misalnya kita mau polin aja sampai 100 tuh bisa, kita klik centang. Jadi dia warna hijaunya tuh hilang ya, jadi seperti bolong. Ini kalau kita perbesar jadi kayak ada frame gitu ya, jadi frame. Nah, seperti ini misalnya. Itu untuk kunci chroma ya. Oke, setelah kunci chroma di sini ada overlay. Nah, ini kita bisa menjadikan yang tadinya di lapisan utama itu jadi di overlay atau jadi di lapisannya gitu. Istilahnya hiasannya ya, bukan dindingnya. Kalau yang utama itu kan misalnya dinding. Nah, kalau overlay itu kayak misalnya figuranya atau catnya atau hiasan dindingnya. Nah, ini ada di overlay seperti ini ya. Kemudian masih di menu edit. Nah, ini kita bisa ganti juga. Misalnya ini yang menu utama kan ini ya, yang gambar ini. Yang gambar mbak-mbak ini. Nah, ini kita bisa ganti dengan foto yang lain gitu. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa ganti dengan video. Gitu ya, mengganti seperti itu. Kemudian di sini ada menu lagi. Tadi kita sampai ganti ya. Nah, ini stabilkan. Nah, ini cocok banget buat kita yang sering ngerekam video itu pakai HP, kadang nggak stabil ya kita megangnya. Nah, itu kita bisa stabilkan jadi lebih smooth aja nanti tampilan videonya gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini bisa dipilih nanti paling stabil atau mau yang direkomendasikan atau mau diubah dikit-dikit aja gitu, itu bisa ya, tinggal diatur. Kemudian di sini ada opasitas ya, seperti ini. Ini bisa kita atur ya. Ini coba kalau kita mau mengatur opasitasnya seperti ini, jadi dia redup gitu ya, mau terang jelas gitu apa mau redup gitu, jadi kelihatan di sini opasitasnya. Kemudian efek suara. Nah, ini misalnya ada audionya, nanti kita bisa atur suaranya itu jadi kayak suara yang lucu-lucu atau mau yang dasar-dasar, misalnya suara tinggi, suara rendah. Nah, itu kita bisa atur ya. Kemudian di sini ada salin. Nah, kita bisa duplikat seperti ini. Dia otomatis akan langsung ke samping ya. Kalau dia berada di lapisan, maka dia akan langsung turun ke bawah. Tapi karena dia ada di lapisan utama ya, yang di sini, maka dia akan bergeser ke samping. Kemudian di sini ada putar mundur, itu kita kayak dibalik ya. Jadi videonya dibalik. Nah, ini dia terbalik ya, dari belakang dulu baru ke depan. Nah, ini ya, kalau yang sebelah ini kan dari depan ke belakang. Kalau ini dari belakang ke depan seperti itu. Kemudian di sini ada beku. Beku itu jadi kayak nge-freeze gitu ya. Nah, kayak foto, kayak gambar biasa bukan video. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada menu apa lagi? Grafik ya. Nah, ini untuk kita sesuaikan dengan transisi atau antar bingkainya.
Oke, setelah menu edit kita ada di menu audio itu sama seperti tadi ya, buat menambahkan suara. Dan di sini juga ada efek-efeknya, sound effect ya. Misalnya bip bip atau seperti ada berjalan itu ada kaki gitu atau tok tok tok. Nah, itu ada efek-efek suara yang bisa kita pakai di sini gitu. Kemudian di ekstrak itu tadi tuh ya, memisahkan antara video. Kalau video sama suara itu kita bisa pisahin. Dan di sini juga ada menu rekam. Kita bisa memasukkan suara kita. Misalnya nih ya. Kita bisa tekan aja. Izinkan ya. Nah, seperti itu. Kita bisa centang aja. Nah, itu rekaman disimpan ya. Nah, di sini sudah masuk ya Sulis suara 1. Kalau kita play tes 1 2 3. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mendubbing atau memasukkan suara kita gitu. Kemudian di sini selain menu audio ada menu teks. Nah, kita bisa menambahkan teks secara manual di sini ya. Contoh aja. Contoh gitu ya. Oh, sorry. Ini saya edit lagi yang contoh. Nah, di sini ada banyak pilihan submenunya. Fontnya kita bisa ubah sesuai yang kita inginkan. Di sini fontnya itu ada banyak pilihan negara ya. Ada Vietnam, ada Thailand, ada Indonesia. Nah, ini kita bisa geser banyak banget. Kita juga bisa masukkan font Arab ya. Jadi teman-teman yang mau buat untuk dakwah ya, mau masukin ayat-ayat itu bisa lewat sini. Di sini juga gayanya juga kita bisa atur, warnanya juga kita bisa pilih mau seperti apa. Di sini kita bisa pilih yang coretan, kanvas, bayangan. Nah, itu kita bisa atur semuanya, tebal mau miring, mau garis bawah. Nah, efeknya juga sudah ada di sini. Teman-teman bisa pilih ya. Seperti ini, ada banyak banget pilihannya. Kemudian di sini ada gelembung. Nah, seperti bubble-bubble seperti ini. Jadi nanti kita tinggal masukin teksnya aja atau edit teksnya gitu. Kemudian di sini ada animasi juga. Ini ada animasi untuk keluar sama masuk gitu ya. Nah, seperti ini. Misalnya nanti pas masuknya mau seperti apa, itu kita bisa atur di sini. Besar kecilnya font juga kita bisa atur ya. Nah, di sini juga ada template text seperti ini. Jadi ini sudah ada animasi jadi keseluruhan ya. Sudah ada efek-efeknya, sudah ada warnanya. Kita tinggal ngubah teksnya aja nih, disesuaikan teksnya aja. Nah, itu banyak banget pilihannya di sini. Jadi lebih gampang ya. Karena ini sudah template, jadi kita tinggal ngubah dikit aja, ngubah teksnya aja. Dan di sini ada keterangan otomatis. Nah, ini misalnya di video kita tuh ada suara sedang menjelaskan, itu kita bisa kayak auto caption gitu ya. Nah, ini coba kita pilih dari Sulis suara. Jadi kan tadi saya ada rekam suara. Nah, itu kita bisa auto caption ya. Jadi nanti ada kayak subtitlenya. Nah, ini pilih bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, misalnya tadi saya ngomong pakai bahasa asing, nanti disesuaikan gitu aja. Oke, kalau udah kita klik lanjutkan. Nanti dia akan muncul gitu ya suaranya. Nah, seperti ini ada tes 1 2 3. Kan di sini saya ngomong ya, tes 1 2 3. Coba kita play. Tes 1 2 3. Nah, seperti itu. Jadi sudah auto caption dan ini bisa diedit ya. Misalnya kok nggak sesuai ya. Misalnya saya ngomongnya bukan tes 1 2 3 tapi captionnya agak mendekati gitu, les gitu. Nah, itu kita bisa edit juga. Kemudian di sini ada stiker juga. Nah, banyak banget nih pilihan stikernya. Ini bisa teman-teman pilih di sini. Oke. Nah, ini misalnya buat konten YouTube itu perlu untuk like, subscribe, komen. Nah, itu
tinggal ditambahin aja seperti ini ya. Nah seperti itu contohnya. Kemudian balik lagi, tadi yang di teks sudah ya, kita masuk ke stiker. Nah stiker tuh sama kayak tadi ya di stikernya. Kemudian di sini overlay itu kita nambahin lapisan ya, jadi kita masukin lagi lapisan dari luar gitu. Misalnya ini kita tambah overlay. Nah di sini masuk ke device kita, tapi di sini juga ada di bagian stok video. Nah ini adalah aset-asetnya CapCut, jadi teman-teman bisa pakai juga gitu. Oke, setelah overlay kita masuk ke menu efek. Nah di sini ada efek video. Nah banyak ya efeknya ya, seperti ini. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke. Nah ini banyak banget pilihannya, efek-efeknya. Teman-teman bisa explore lagi ya, banyak sekali yang bisa teman-teman terapkan. Oke, kemudian setelah menu efek video, ini efek tubuh. Nah ini coba ya. Nah seperti itu. 1 2 Jadi 3. kayak khusus tubuh itu nanti ada efeknya sendiri. Misalnya matanya nangis gitu ya, kemudian filter sama kayak tadi ya. Jadi ini keseluruhan kita bisa, warna-warnanya itu kita bisa atur. Nah ini teman-teman kalau lihat video saya berantakan ya, ini karena kita bukan editing video tapi saya menjelaskan fiturnya dulu. Oke, filter. Nah filter sama kayak tadi ya, itu kita bisa sesuaikan, bisa juga pakai preset yang ada. Kemudian di sini format. Nah format ini kita mengatur ukurannya, kita bisa rubah ukurannya yang tadinya portrait kemudian jadi landscape, atau kita mau atur jadi ukuran 1:1, itu bisa ya. Kemudian kanvas. Nah di sini kita bisa atur warnanya. Nah misalnya kan yang video yang saya ambil ini dia belum full ya, jadi masih ada sisa ruang. Nah sisa ruang ini background namanya ya, background ini kita bisa atur warnanya di sini. Tapi kalau teman-teman mau nggak ada backgroundnya, ini tinggal diperbesar aja kayak gitu, tinggal di cubit ya, dicubit-cubit gitu, dia otomatis akan menyesuaikan ukurannya. Nah ini latar belakang ya, jadi selain tadi warna polos, kita juga bisa pilih yang ada tema-temanya, ada motifnya gitu ya. Nah ini bisa. Kemudian di sini kabur, jadi kayak foto yang di depan atau video yang di depan ini kita tampilkan lagi di belakang dengan intensitas yang ngeblur gitu. Oke, kita sampai kanvas, kemudian sesuaikan. Nah ini masuk ke filter lagi seperti tadi, dan juga disesuaikan ini seperti tadi juga sama ya, kita bisa atur secara manual. Oke, sudah sampai sesuaikan, berarti sudah ya itu teman-teman fitur-fitur yang ada di CapCut. Untuk saat ini cukup sekian ya teman-teman, semoga apa yang disampaikan tadi bisa diserap manfaatnya ya. Jadi di sini fitur-fitur CapCut yang teman-teman nanti bakal pakai seperti itu. Dan next kita akan belajar lagi untuk editing video menggunakan CapCut. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.